mari kita sama-sama tunjukkan bahwa kita sebagai insan akademisi, bahwa teman-teman juga sebagai mahasiswa, karena gelaran yang paling tinggi adalah tidak ada lagi selain mahasiswa ya, sebagai agen perubahan, tentunya memberikan dampak yang positif minimalnya untuk dirinya, keluarganya, dan juga nanti untuk masyarakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi bersama saya Diani Darifa di IESP Talk. Kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu di podcast IESP kali ini. Di sini saya sudah bersama Pak Acep Haryudin MPD. Halo Bapak. Oh, udah. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur Allah SWT dan hari ini masih bisa bernapas dan masih bisa bertemu. Kita juga menyapa teman-teman yang ada di luar sana di IKIP TV ya, IKIP TV ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak, di podcast kali ini tuh kita akan berbicara mengenai etika nih Bapak. Nah menurut Bapak nih, etika dalam perspektif Bapak itu seperti apa sih Pak? Baik, pertanyaan sangat menarik sekali ya. Karena pada dasarnya etika itu sangat penting sekali, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di IKIP Siliwangi dan juga mahasiswa yang di luar sana. Pertama, etika menjadi tolak ukur seorang bagaimana dia memiliki ilmu pengetahuan tentunya, karena baik buruknya akan terlihat bagaimana dia beretika, baik itu cara berpakaian, baik itu cara berbicara ataupun berbahasa, itu akan tercermin bagaimana dia memiliki etika yang baik atau tidak, seperti itu. Betul sekali. Di mana etika ini tuh sangat berkaitan ya Pak dengan mahasiswa. Betul, karena mahasiswa itu sebagai role model, bisa dibilang sebagai role modelnya dalam masyarakat ya Pak. Mahasiswa sebagai agent of change gitu ya, agen perubahan. Tentunya sebelum kita merubah orang lain, nah ini tentunya sangat penting ya bagi mahasiswa yang baru bergabung dengan IKIP Siliwangi. Selamat datang. Dan saya sedikit menyampaikan, pertama adalah bagaimana cara beretika, etika berpakaian terlebih dahulu ya. Di mana di sini IKIP Siliwangi sebagai role modelnya bagaimana mencetak ya generasi penerus bangsa, diantaranya jadi seorang pendidik yang profesional. Yang pertama yang harus dilihat adalah bagaimana cara dia berpakaian. Ya tentunya bagi laki-laki tidak diperkenankan pakai kaos oblong ketika kuliah misalkan. Kemudian bagi laki-laki juga tidak diperkenankan untuk menggunakan atau rambutnya panjang seperti itu ya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan jeans ya, pakaian ataupun celana jeans, apalagi yang robek-robek seperti itu. Kemudian juga untuk perempuan ya, tidak diperkenankan berpakaian yang ngetat seperti itu sehingga terlihat lekukan badannya seperti itu ya. Kemudian tidak diperkenankan make up yang berlebihan, kemudian tidak diperkenankan menggunakan perhiasan yang berlebihan seperti itu. Itu cara berpakaian dan juga bagaimana kita menggunakan pakaian yang baik ketika mengikuti perkuliahan. Yang kedua, cara berkomunikasi ya, ini juga sangat penting. Berkomunikasi baik langsung maupun melalui media sosial gitu ya. Terutamanya ketika mahasiswa menghubungi dosen ya. Ketika teman-teman menghubungi dosen, sebaiknya ucapan salam ya, atau assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang sesuai dengan kondisinya. Kemudian perkenalkan diri ya, nama siapa, misalkan nama saya Herman misalkan, kemudian kelas berapa, kelas apa, kemudian angkatan berapa, dan sebutkan tujuan menghubungi dosen itu apa. Misalkan assalamualaikum, perkenalkan nama saya Herman, saya kelas A2 2022 misalkan, kemudian izin Miss ataupun Mister kalau di bahasa Inggris ya. Saya punya misalkan ingin menanyakan apakah perkuliahan sekarang dilakukan secara daring ataupun offline misalkan, dan seterusnya sesuai dengan tujuan menghubungi dosen. Kemudian diakhiri dengan ucapan salam. Kalau misalkan ada dosen yang mungkin slow respon gitu ya, ataupun telat membalas, itu jangan terus mengirimkan berulang-ulang, tunggu saja, sabar saja, nanti juga akan direspon oleh dosen. Kalau misalkan nanti ada jawaban dari dosen,
sebaiknya kita mengucapkan terima kasih ataupun thank you ataupun hatur nuhun kalau bahasa Sunda. Jadi tetap kita harus mengucapkan terima kasih kepada dosen apapun yang dijawab ataupun disampaikan oleh dosen. Itu barangkali yang lebih detailnya nanti teman-teman bisa melihat di setiap prodi juga ada ya, ada etika berkomunikasi, ada etika berpakaian, kemudian etika berkehidupan di kampus ya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian kalau bagi teman-teman yang merokok juga jangan asal buang puntung sembarangan, jangan merokok di mana saja. Itu mari kita sama-sama tunjukkan bahwa kita sebagai insan akademisi, bahwa teman-teman juga sebagai mahasiswa, karena gelaran yang paling tinggi adalah tidak ada lagi selain mahasiswa ya, sebagai agen perubahan, tentunya memberikan dampak yang positif minimalnya untuk dirinya, keluarganya, dan juga nanti untuk masyarakat gitu. Dan yang terpenting juga mari kita sama-sama kita jaga ya eksistensi kampus kita tercinta IKIP Siliwangi. Kita kenalkan kepada masyarakat luas bahwa IKIP benar-benar mendidik, kemudian IKIP benar-benar mencetak generasi yang bisa dibanggakan ya, minimalnya untuk orang tua mereka. Itu barangkali ya. Wow, pembahasan kali ini sangat menarik ya Pak ya, mengenai tentang etika ini. Mungkin etika itu kalau misalnya bisa dibilang itu hal yang mendasar ya Pak. Betul. Tapi sulit mungkin kalau misalnya kita untuk terapkan di sehari-hari, karena mungkin di seiring perubahan zaman. Betul. Mungkin juga kayak orang-orang mungkin sudah tidak peduli lagi dengan namanya etika ya Pak ya. Mungkin satu lagi ya, etika bermedia sosial juga sama ya, tidak kalah pentingnya, karena sekarang semua akses informasi dan seterusnya itu bisa diakses dimanapun, kapanpun, seluas-luasnya gitu ya. Maka teman-teman, kami mengingatkan bijaklah dalam menggunakan media sosial ya. Asal jangan asal curhat di media sosial, jangan nge-share sesuatu yang tentunya informasinya belum absah, belum valid ataupun belum betul bukti ya kebenarannya. Itu harus ditabayun kalau bahasa agama gitu ya, harus diverifikasi terlebih dahulu betul nggak informasi tersebut. Minimalnya teman-teman setiap angkatan atau setiap kelas juga ada wali mahasiswa ya. Jadi silakan teman-teman bisa berkomunikasi dengan dosen walinya. Kalau mendapat informasi yang sekiranya meragukan bisa konfirmasi ya, minimal ke dosen wali dulu, kemudian ke prodi, supaya teman-teman mendapat informasi yang baik, kemudian tidak menyalahi undang-undang ITE ya, yang itu sangat-sangat merugikan kita sendiri. Jadi mari kita sama-sama gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang positif, karena apa yang kita share juga akan memberikan dampak bisa positif maupun negatif, tergantung apa isi konten dari yang kita share. Itu barangkali ya. Sekali mungkin di sini intinya kita harus pintar-pintar dalam memilih informasi ya. Harus jadi cerdas, otak dan juga cara kotak ya. Otak itu adalah IQ, watak itu adalah sikap, perilaku. Kalau bahasa agama adalah akhlak gitu ya. Karena akhlak itu nomor satu terutama di dalam kehidupan kita di dunia ini, seperti itu. Baik Bapak, mungkin pembahasan tentang etika ini sudah kami ringkas dengan sebaik-baiknya dengan Pak Acep. Pembahasan kali ini kami cukupkan. Sampai ketemu lagi di ESP Talk selanjutnya. Saya pamit undur diri. Saya Diani Darifah dan Bapak Acep Haryudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share dan juga subscribe ya channel IKIP Siliwangi TV ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.